Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160. Halo guys, back again nih. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang. Oke, hari ini kita bakalan ngomongin tentang motor baru, all new Vario 160 gitu. Jadi di sini gue tuh kemarin di Instagram sempat buka pertanyaan ke teman-teman ya yang follower saya gitu. Jadi pengen apa ya? Mereka tuh berpendapat, jadi gue buka kayak pertanyaan ke mereka, apa sih yang kalian suka dan yang kalian nggak suka, terus pendapatnya lah buat si motor ini. Oke, jadi di sini gue sambil scroll kan ini kan motor baru, jadi belum terlalu banyak yang gue tahu. Yang gue tahu di sini ya, kita sebelum ke pendapat dari netizen, kita bakalan ada nih beberapa info yang harus gue sampaikan. Jadi Vario yang 160 ini itu ada dua tipe ya, yang CBS sama yang ABS. Dan untuk harga yang 160 CBS itu 25,8 juta guys, 25,8 juta. Oke, harga segitu gimana menurut kalian? Dan untuk ABS nya itu sekitar 28,5 juta. Dan terpautnya cukup jauh ya, hampir sekitar 3 jutaan lah, kita hitungnya 3 jutaan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Aerox yang notabene ini apa ya, ini saingannya gitu. Jadi kalau kita bandingin, yang paling terendah itu ada Aerox 155 Connected, itu udah harganya 25,9 juta. Sedangkan Vario 160 yang tipe standarnya itu yang CBS itu ya, 25,8 juta. Ini Vario lebih murah gitu. Vario lebih murah. Gue agak kaget ternyata sih. Gue kaget. Biasanya Honda tuh harganya itu selalu di atas Yamaha, tapi sekarang entahlah untuk Vario harganya lumayan cukup di bawah Yamaha. Yang Vario ABS-nya aja 28,5 juta. Sedangkan untuk yang ABS si Aerox itu 29,4 juta. Nah, di sini udah kelihatan perbedaannya. Agak kaget sih. Oke guys, jadi kita langsung aja ke pendapat dari netizen. Di sini bakal gue bacain beberapa aja ya, yang gue udah saring lah gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan juga sih, kayak pendapat aja. Jadi di sini ada dari Indra Stories, CC-nya sih cakep bang. Jadi tapi bodinya tetap aja Vario. Jadi gimana teman-teman? CC-nya sih udah ditingkatin, tapi bodinya tetap Vario. Ya dibilang sih, kalau misalkan kita lihat dari bodi belakangnya itu, kalau menurut gue sih sedikit perubahannya, agak diperlebar aja bagian bodi sedikit, tapi tetap sih masih Vario. Ya gimana, emang itu kan Vario, bukan PCX gitu. Untuk yang kedua ini ada dari Rami VR93. Semua mengeluhkan dengkul mentokang. Yap, bener banget itu yang tadi gua pertama sampaikan. Jadi Vario dari awal keluarnya Vario itu rata-rata orang yang tingginya cukup ya 170, 180, 170 itu sangat riskan naik motor Vario itu, karena dengkul kita tuh mentok guys, mentok ke bagian si dek depan gitu, dashboard depan gitu, bagian bawahnya itu mentok, dan itu lama-kelamaan lumayan pegel jadinya gitu. Nah, itu yang gue komplain, kenapa nggak pakai dek yang kayak PCX NMAX ADP gitu, nggak seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya sih ada perubahan ya. Selanjutnya ada yang Mr. Padilla 777 bilangnya makin bongsor ya, makin gede malah. Jauh banget, itu mirip-mirip seukuran sama All New Aerox ya. Tapi kalau menurut gue sih masih gedean All New Aerox sih kalau ngelihat dari foto. Kalau langsung sih nggak tahu juga ya. Ada Parid F28, rasa Varionya hilang. Kalau dari mesin sih pasti hilang. Kalau mesinnya pasti hilang. Soalnya itu kan mesinnya tuh bener-bener
yang pakainya PCX yang baru ya 160 pasti hilang sih. Tapi kalau misalkan untuk riding posisi, terus apalagi ya, pil varionya sih kayaknya masih ada sih. Dari Dika underscore AN, gembot doang, depan isinya kopong. Keluar dari desain vario menurut saya memang ya. Aduh, umanya jadi gembot, isinya kopong, keluar dari desain vario. Ya dibilang apa ya, mungkin vario tuh emang untuk vario yang 160 ini tuh kayak lebih kayak ADP sih menurut gua. Lebih gambot, lebih robot banget gitu. Tapi kalau dibilang keluar dari desain vario, enggak sih. Kalau menurut gua enggak, itu tetap ada basic varionya. Contohnya mungkin bagian belakang itu masih tetap terjaga ya, varionya gitu terjaga. Apalagi ya, depan untuk ukuran kepala sih, kepala juga head kepalanya itu masih tetap vario, cuman didesain ulang yang agak lebih banyak lakukan doang sih. Oke, next. Berarti vario yang 150-nya nggak keluar lagi nih ya, dari Arif Rahman. Kalau kemarin sih dapat kabar, bukan dapat kabar, dapat lihat postingan, ada salah satu postingan Instagram, gua lupa, katanya bakalan di stop ya. Tapi nggak tahu lah, kita nunggu kabar lagi karena ini kan baru keluar banget ya varionya, belum ada berita apapun dari pihak Hondanya juga. Jadi di sini dia juga bilang kayaknya ada sebagian nyesal yang beli Aerox setelah Vario New keluar. Gimana ya? Kalau kalian gimana nih? Apakah yang udah beli All New Aerox itu nyesal setelah adanya Vario ini? Kalau menurut gue sih apa ya? Gue tuh suka sama desain Vario ini, suka banget. Jarang gue suka motor apa ya? Motor Matic yang ya Matic ini tuh Matic, cuman sayangnya Matic bukan Matic yang decknya itu melengkung gitu. ADP, NMAX, Aerox itu mau udah jelas lah pasti suka, tapi ini kayak Matic standar kayak Beat gitu, cuman cc gede, tapi gue suka gitu. Tapi untuk yang nyesel yang udah beli Aerox kayaknya sih enggak juga ya, karena ini tuh kayak 50-50 kalau menurut gue, 50-50 lah. Jadi yang udah beli Aerox pun nggak ngerasa Aerox lebih keren lah nganggapnya gitu, atau Vario karena yang belinya Vario yang lebih keren juga. Ini 50-50 gitu ya. Gua nggak bisa ngebandingin, kalau suruh milih Aerox apa Vario, 50-50 sih kalau menurut gua. Ini dari Martabak Racer, area sepertinya di-upgrade nggak ya? Produk sebelumnya kan terkenal minus dari itu. Yap, mudah-mudahan sih di-upgrade karena otomatis apa ya, PCX, Vario lama, PCX lama, ADP, Vario yang dulu-dulu gitu, nggak tahu. Ini kan 160 berarti miripnya dengan PCX. Apakah bakal sama di area CVT-nya itu bakal gerdeg lagi? Itu yang paling masalah sih, karena gua ADP yang dulu gak punya pun masalahnya tetap sama. ADP itu baru berapa ya gua waktu itu? Baru 4.000 km udah gredeg, dan kalian bolehlah tonton video-videonya yang gua ngebahas tentang Honda ADP yang gua punya itu, ya masalahnya pun sama gitu. Ya mudah-mudahan sih yang sekarang yang embel-embelnya 160 itu segera diperbaiki, enggak gredeg lagi. Nah di sini ada Yuda. Om Yuda nih, apa kabar? Dengkul masih mentok ya? Yap Om, benar. Dengkul kayaknya masih mentok, bakalan mentok. Ini karena udah ngelihat dari review pun udah mentok itu. Menurut saya mah ya kayak ADP Persib pakai batok depan. Nah, gue tuh ini dari Resna. Jadi menurut gue juga gitu, Bro. Jadi sebelum pas lihat Honda Vario ini, gue tuh ngerasa ini kalau misalkan bagian batok atas itu apa, si headnya itu di setang itu dicabut. Terus kan kebetulan si All New Vario ini kan ada bagian untuk ada visor kecil loh, windshield. Nah itu windshield itu katanya bisa diganti sama yang panjang. Dan itu kalau misalkan batoknya dicopot, dipasang atau diganti windshield yang agak tinggi,
itu bakalan bisa jadi kayak ADP gitu. Jadi pakai stang telanjang jadinya. Gue tuh nemu juga foto dari Honda, itu kayaknya udah dimodif tapi headlampnya tuh headlampnya si kepala batoknya tuh nggak dicabut, tapi si windshieldnya tuh dipakai yang tinggi. Nah ini fotonya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Itu seperti itu. Kalau misalkan gua mah lebih cocok kalau misalkan itu dipasang dilepasin ya batoknya ya, pakai yang kayak ADP gitu. Jadi gimana pendapat kalian, apakah worth it untuk dibeli atau worth it kah Aerox untuk dibeli? Ya itu pilihan masing-masing. Dan mungkin segini aja dulu dari gua untuk video kali ini, dan see you di next video. Bye bye.